Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan. Kak Evi gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tante Nining Tuhan. gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Good. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Nanti Kak Evi yang akan membuka kita dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sekarang kami memulai acara kebaktian kami Bapa, Tuhan yang pimpin dari awal, tengah hingga akhir. Tuhan yang memberkati juga Tante Joyce yang akan menjadi berkat buat kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Yuk. Semangat ya. Pakai gerakan semua adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, yuk kita mau angkat satu pujian lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
kita serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Shalom, selamat siang adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan siang hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hati setiap adik-adik yang akan mendengarkannya, supaya firman ini bertumbuh, berbuah dalam kehidupan adik-adik semua. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai setiap adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, Tante tadi melihat sukacita yang luar biasa. Adik-adik bersemangat saat memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema siap untuk melayani. Firman Tuhan ini di dalam Alkitab Matius 20 ayat 28. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar atau menyanyikan lagu pujian yang berjudul Melayani Lebih Sungguh? Nah, kalau ada yang belum mendengar atau belum tahu pujian ini, mari kita menyanyi bersama-sama ya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Gampang ya, liriknya hanya sedikit sekali. Nah, adik-adik tahu nggak artinya melayani itu apa? Oke, Tante akan jelaskan. Melayani adalah satu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong, membantu orang lain. Nah, artinya harus siap bekerja untuk menolong orang lain. Kira-kira kalau bekerja untuk melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, capek enggak? Kalau sekali, dua kali sih senang ya. Contohnya membantu adik membereskan mainan. Sekali senang. Tapi kalau keterusan, kita terus yang harus membantu, kira-kira capek enggak? Adik-adik? Iya, pasti kita merasa capek, lelah ya. Nah, oleh sebab itu, keinginan kita biasanya untuk dilayani, ditolong, ya kan? Lebih senang kalau kita ditolong atau kita dilayani. Nah, adik-adik semua, ini juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus dan banyak orang sedang berkumpul di daerah Yudea. Lalu datanglah seorang ibu menemui Tuhan Yesus. Ibu ini adalah orang tua dari Yakobus dan Yohanes. Nah, ketika sampai di hadapan Tuhan Yesus, ibu ini bersujud dan meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Kira-kira minta apa ya ibu ini ya? Ada yang tahu? Minta uang? Minta mainan? Minta pulsa? Ternyata ibu ini meminta kepada Tuhan Yesus begini. Dia ingin supaya anak-anaknya ini menjadi orang yang ketika Tuhan Yesus menjadi raja, anak-anaknya yaitu Yakobus dan Yohanes ini adalah orang-orang yang penting. Dia ingin anak-anaknya itu duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus. Nah, itu permintaan yang disampaikan oleh ibunya Yakobus dan Yohanes. Lalu apa kata Tuhan Yesus atau jawaban Tuhan Yesus kepada mamahnya Yakobus dan Yohanes ini? Tuhan Yesus menjawab demikian. Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian menderita seperti aku? Jadi menderita di sini menceritakan tentang
Tuhan Yesus yang harus mati di atas kayu salib. Lalu jawab Yakobus dan Yohanes, sanggup. Lalu Tuhan Yesus menjawab lagi, memang kamu juga harus menderita. Kamu itu Yakobus dan Yohanes dan murid-murid yang lain nanti saatnya juga akan menderita. Tetapi mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiri aku itu bukan Tuhan Yesus yang menentukan, tapi Bapakku, kata Tuhan Yesus. Nah adik-adik, memang pada saatnya nanti murid-murid Tuhan Yesus itu akan menderita karena ada banyak orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika mendengar permintaan dari ibunya Yakobus dan Yohanes ini, murid-murid yang lain menjadi marah. Apa sih ini? Kita juga mau dong jadi orang yang dihormati. Gimana enggak dihormati ya? Ada seorang pemimpin, seorang raja, lalu dia ada di sebelah kanan dan kirinya, artinya dia menjadi orang yang dihormati. Adik-adik bayangkan, adik-adik bisa lihat kalau seorang pemimpin, seorang raja, wah pasti banyak yang melayani, benar enggak? Wah pasti minta makan, minta minum, wah semuanya disediakan oleh para pelayan-pelayannya. Nah adik-adik, lalu setelah itu ketika melihat murid-muridnya ribut, marah kepada ibunya Yohanes dan Yakobus, lalu Tuhan Yesus berkata begini ya, kalian tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyatnya. Dan pembesar-pembesar mereka menekan mereka. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Murid-murid itu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu mau menjadi orang yang dihormati, orang yang dihargai, kamu harus mau melayani. Nah adik-adik semua, menjadi hamba itu tidak mudah. Menjadi pelayan itu tidak mudah. Ya kan? Tadi ketika tante sampaikan dari awal, kamu membantu adikmu bereskan mainan, sekali dua kali enggak apa-apa. Tapi kalau itu sering dan harus kamu lakukan lama-lama juga capek. Tetapi kita belajar dari sini, dari Tuhan Yesus ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kasih. Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberi makan orang yang kelaparan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus mengajar. Kalau kita lihat, wow, begitu rendah hatinya Tuhan Yesus. Dia mau melayani, dia mau menolong orang lain. Adik-adik semua, bahkan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang dengan mati di atas kayu salib. Adik-adik, menjadi orang yang dihormati adalah oleh orang lain itu artinya kita harus siap untuk melayani orang-orang juga. Seperti Tuhan Yesus yang lahir ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani manusia. Bahkan dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, bagaimana caranya sih kita menjadi seorang pelayan atau melayani? Bukan harus selalu di gereja adik-adik, tetapi ketika adik-adik di rumah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya pekerjaan di rumah itu ada apa saja sih? Ya, menyapu lantai, membersihkan kamar mandi, merapihkan tempat tidur, merapihkan mainan. Itu contoh tugas-tugas yang bisa adik lakukan untuk menolong orang tua kita. Nah, adik-adik sekarang semuanya, tante berharap bahwa adik-adik di tempat ini, adik-adik yang ada di GIA Jemaat Parmindo, mari kita akan bersama-sama belajar untuk tidak hanya ingin dilayani dan dihormati, tetapi kita mau melayani orang lain. Ya, ingat, dihargai, dihormati itu tidak harus kita dilayani, tetapi mari kita belajar melayani. Ya, selamat untuk mempraktekkan firman Tuhan. Untuk tugas hari ini, tante minta adik-adik membuatkan video kegiatan adik-adik ketika adik-adik membantu orang tua di rumah. Apapun, misalnya tadi menyapu lantai, membersihkan
kamar, membereskan kamar tidur, merapihkan mainan. Nanti videonya adik-adik kirimkan di grup KA. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kami. Sekalipun Engkau Allah, Engkau Raja, tetapi dengan kesederhanaanmu Engkau Tuhan mau rela melayani setiap manusia yang berdosa ini. Bahkan Engkau rela mati menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Sampai dengan hari ini Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar melayani orang lain Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik. Nanti adik-adik bisa masukkan uangnya ke dalam amplop. Terus nanti adik-adik bisa titipkan ke orang tua biar nanti hari Minggu dibawa ke gereja. Nanti Tante Nini pimpin kita dalam doa. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Temanya tadi apa ya? Iya, siap untuk melayani. Nah adik-adik, kreativitas untuk hari ini, minggu ini adalah melayani Tuhan lewat apapun di rumah kita masing-masing. Nah, Tante mau tanya nih sama Kak Evi. Kak Evi, kalau Kak Evi di rumah pernah bantu orang tua nggak? Pernah dong Tante. Contohnya apa Kak Evi? Aku itu cuci piring, Wow, cuci baju, luar biasa adik-adik. nyapu, ngepel, Nah, semua. nah itu adik-adik, contoh melayani Tuhan itu bukan untuk di gereja saja, misalkan mau beres-beresin kursi di gereja, main musik, pujian atau firman Tuhan, tapi kita melayani Tuhan bisa di rumah juga. Tadi contohnya seperti Kak Evi, bisa bantu orang tua, ya, bisa cuci piring, bisa ikut bantu nyapu-nyapu di rumah, bisa jagain adik, ya. Nah itu salah satu contoh untuk melayani Tuhan di dalam rumah. Nah adik-adik, sekarang tugas untuk adik-adik apa ya? Apa Kak Evi? Nanti adik-adik setelah kebaktian, kita adik-adik bisa kirim video atau foto. Temanya adik-adik membantu orang tua. Ya. Nanti adik-adik kirim di grup WA KA. Betul. Ya. Jadi jangan lupa adik-adik ya. Nanti setelah adik-adik selesai dari ikut online ibadah ini, adik-adik boleh bikin tugasnya. Contohnya seperti tadi ya, bantu orang tua di rumah, lalu difotokan, lalu fotonya dikirim ke WhatsApp grup KA. Oke, ditunggu ya tugasnya ya. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini kami boleh memuji nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kami boleh siap melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian di hari ini. Berkati anak-anak di rumah dan juga untuk orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.